Selamat pagi semuanya. Kita akan membuat sabun hari ini ya. Sabun herbal, di mana sabun yang kita buat itu mempunyai kemampuan untuk membunuh kuman, antivirus, kemudian antiseptik gitu ya, antibakteri. Sabunnya itu sabun herbal. Banyak herbal di sekitar kita yang jarang kita pergunakan ya, karena mungkin kita juga nggak tahu, atau karena nggak mau mencoba, atau karena apa ya. Yuk sekarang kita coba membuat sabun herbal, dimana sabun ini bisa kita pergunakan sehari-hari. Kenapa kita buat sabun herbal ini penting ya, dan kita membuatnya asli tanpa tambahan bahan-bahan lain yang tidak, semuanya pokoknya bahan-bahan yang bermanfaat ya. Kita buat dengan kunyit asli ya. Kunyitnya kita parut, boleh nggak? Misalnya kunyitnya kita lembutkan, kita blender, boleh ya. Tapi ini supaya ketahuan bahwa ini kunyit ya. Antibiotiknya, kemudian juga kita menggunakan kayu manis bubuk. Nah ini kayu manis ya. Nah kita gunakan sebagai wanginya, kita tambahkan minyak serai. Jadi sabun yang kita buat ini jatuhnya lebih murah, kemudian juga bermanfaat untuk keluarga. Kenapa nggak kita coba buat? Dan semuanya mudah ya. Kita memakai NaOH ya, natrium hidroksida, yang kita natrium hidroksidanya ini nanti kita larutkan ya. Jangan kebalik kalau memasukkan NaOH itu ke dalam air ya. Yuk kita mulai. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Kita memakai sarung tangan, dan kalau bisa juga memakai masker ya, memakai tutup hidung karena dia akan mengeluarkan gas ya. Maskernya kita coba. Dan sabun ini tentu berguna untuk keluarga kita ya. Yang pertama, kita larutkan dulu bahan-bahannya ya. Kita larutkan dulu NaOH ke dalam air. Kita timbang NaOH-nya ya. Ini kita timbang NaOH-nya sebanyak 150 gram NaOH-nya ya. Atau kalau misalnya mau membuat separuhnya juga bisa. Jadi NaOH-nya itu separuh dari tadi, yang misalnya kalau kita membuat 1 liter untuk minyaknya, berarti kita separuhnya 500 ml, berarti NaOH-nya juga separuhnya, semuanya kita bagi 2 ya. Maaf, 140 gram NaOH-nya kita timbang ya. Timbang sampai kurang lebih 140 gram NaOH ya. Ini nanti kita larutkan dalam kurang lebih 400 liter air ya. Ini oke. Sudah ini ya NaOH-nya. Ini NaOH-nya kita larutkan ke dalam. Kita masukkan dulu airnya ya. Jadi harus selalu ingat ya, harus selalu air yang ada di dalam. Oke. Airnya tadi berapa? Kurang lebih 400. Oke, ini 400 ya. Airnya air non mineral ya. Ini kita masukkan ya dalam. Ini kita aduk, jangan kebalik ya. Dan ini akan mengeluarkan panas sehingga adonannya, airnya ini menjadi panas ya. Nah ini kita aduk sampai dia larut
dan semuanya ya. Nah ini kita aduk, kita aduk semuanya ya. Ini sampai NaOH-nya larut dan kita dinginkan. Ini panas, mengeluarkan panas dan mengeluarkan uap ya. Nah ini kita dinginkan sampai dia suhu ruangannya dingin, sampai mendingin ya. Ini panas sekarang. Ini sampai lalu kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita ini kita ya, minyak ya. Minyaknya kan tadi 1 liter ya. Ini kebetulan kita pakai minyak kelapa. Kita tidak memakai minyak macam-macam. Boleh misalnya dengan minyak sawit, dengan minyak zaitun, dengan minyak kelapa, minyak terserah, boleh. Tapi di sini saya mempergunakan minyak kelapa ya, kelapa. Nah ini kita minyak kelapanya 1 liter kita masukin ke sini. Nah ini kita masukin semuanya ya, 1 liter. Nah kita masukkan 1 liter, kemudian ya kita masukkan ke dalam ini, kita siapkan semuanya ya. Kita masukkan. Ini tadi NaOH yang sudah dingin ya. NaOH-nya tadi yang larutan tadi yang kita larutkan itu, ini sudah dingin. Kita masukkan ke dalam minyak sambil diaduk. Nah ini ya, sambil diaduk terus ya, diaduk terus, dan kita masukkan kunyitnya ya, kunyitnya yang sudah kita timbang kurang lebih. Ini kenapa dengan ini supaya kelihatan kalau ini kunyit ya. Sekaligus memberi warna ya. Ini kita lihat. Kurang lebih kita kasih 50 gram kunyit. Ya. Juga kita kasih bubuk kayu manis. Ini kita kasih kayu manisnya ya. Dia juga mempunyai fungsi sebagai antibiotik ya. Terus kita aduk juga. Nah ini ya. Terus kita aduk sampai dia larut semuanya. Nah ya, kemudian kita tambahkan, minyak sereh ya. Minyak sereh ini kurang lebih 2 mili. Nah ini kita ambil minyak serehnya ya. Nah ini kita tambahkan. Keras.
ditambahin lebih, misalnya 3 mili gitu boleh aja ya. Yang penting sudah tercium minyak serehnya. Nah ini kita aduk terus sampai dia bentuknya agak mengempal. Nah ini tuh belum ya, terus diaduk sampai dia homogen. Jadi campuran antara NaOH ya ini, kemudian kunyit, kemudian juga kayu manis, dan pewanginya minyak sereh. Nah ini kalau misalnya masih kurang wangi, kita boleh tambahkan lagi ya. Kita kurang lebih untuk boleh kurang lebih misalnya 2 sendok ya, atau nanti kita hitung 2 sendok itu ada berapa. Nah ini tentu untuk menambah aroma. Jadi ini minyak serai juga kan bagus untuk kulit ya, kalau misalnya nyamuk, digigit nyamuk dan lain sebagainya ya. Nah ini cairan ini kita terus kita aduk sampai dia mengental ya. Terus kita aduk sampai mengental. Boleh nggak diaduknya dengan adukan boleh ya, dengan adukan seperti ini, jadi dia lebih gitu ya. Ini kita aduk terus sampai dia mengental, membentuk pasta ya, seperti pasta ya, kemudian kita aduk terus semuanya, jangan sampai harus semuanya. Nah ini mudah ya buatnya ya, dan sabun ini bermanfaat untuk keluarga kita kalau kita gatel-gatel, kemudian juga mungkin digigit serangga ya, dan kalau kita suka mudah terkena gigitan nyamuk, ini juga kan ada serehnya ya, wangi serehnya ya. Jadi penambahan ini nanti kita kasih di tulisannya itu ya. Jadi NaOH-nya ya, NaOH-nya itu tadi kita pakai 140 gram ya. Kemudian kita tambahkan air kurang lebih 380 ya, 380 mili. Nah itu dilarutkan, kemudian kita masukkan ke dalam minyak 1 liter. Minyaknya minyak kelapa ini ya, jadi kita pakai minyak kelapa, dan minyak kelapa 1 liter ini kita aduk semuanya. Kita tambahkan kurang lebih 50 gram kunyitnya diparut aja, pakai parutan keju bisa ya. Kemudian dikasih tadi, karena ini 1 liter kurang wangi ya, nah jadi kurang lebih ditambahin 10 mili minyak sereh, dan kurang lebih 5 gram kayu manis ya. Nah ini sabun herbal, sabun antibiotik yang kurang lebih keluarga kita pasti butuh, nggak usah beli, jadi kita bikin sendiri. Ini bermanfaat untuk menghilangkan gatal-gatal, juga mungkin ada sedikit digigit serangga dan sebagainya. Dengan wangi serai ini kan segar ya, jadi lebih segar. Sabun yang kita buat ini kan lebih baik ya, karena kita memakai minyak kelapa asli ya. Ini kita aduk terus sampai dia mengental, sampai seperti kental. Ini udah mulai agak mengental ya. Terus kita aduk terus. Ada adukan yang terbuat dari handbag seperti mixer gitu juga boleh dipakai ya. Tapi kalau nggak punya, yang ada aja, yang penting ini diaduknya homogen terus ya. Dan kita buat cetakan-cetakannya ya. Kita buat cetakan-cetakan. Cetakannya bisa cetakan seperti ini, atau misalnya kita buat cetakan dari yang es krim ya, yang anak-anak punya. Nah ini cetakan ini bisa kita pakai untuk
mewadahi sabun-sabun tadi ya. Nah ini kita pasang ya, ini sambil kita aduk terus, ini kita pasang ya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Nah terus ini kita aduk sampai mengental ya. Mudah-mudahan sabun yang kita buat ini bermanfaat untuk keluarga, dan kita bisa juga mungkin sebagai peluang usaha ya. Ini sabun antiseptik yang sederhana yang bisa kita buat sendiri di rumah ya. Misalnya keluarga kita ada yang gatal, ada yang digigit serangga dan lain sebagainya, digigit nyamuk, ini bisa kita manfaatkan. Nah ini terus kita aduk sampai kental. Kalau sudah mengental, ini sudah mengental ya, ini kita masukkan ke dalam nah ini mungkin hasilnya ya, ini hasilnya sabunnya ya. Yang ini berbentuk bulat, bisa aja kita dalam mangkok ini nanti kita potong-potong ya, jadi berbentuk kotak dan kita kemas menjadi seperti ini nanti ya. Sabun-sabun yang bisa kita pergunakan, nanti kita buat cantik seperti ini ya, atau juga seperti ini. Nah ini hasilnya, hasil sabun yang bisa kita pergunakan, dan ini warnanya pewarna alami ya. Nah seperti ini sabunnya ya. Tentu tidak sulit membuatnya ya, yang penting hati-hati. Dan sabun-sabun ini adalah sabun-sabun antiseptik yang bisa dipergunakan untuk keluarga. Ini kita tuang ke dalam ini, kita tuang ke sini ya. Lalu kita tuang mulai ke wadah yang akan kita buat seperti ini ya. Semoga sabun yang kita buat hari ini, sabun antiseptik yang kita buat dengan sederhana dengan memakai herbal yang ada di sekitar lingkungan kita ya, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam dari Dapur Rumput Laut Lab School. Terima kasih.